memang belum ada match point di tangan dari kedua belah tim. Tapi sekarang kita bakal melihat pembuktian dengan jati diri masing-masing. Langsung menunjukkan line up dan dengan tepuk tangan dari FPL Playoff. Let's go. Game ketiga, yang dimana sistem kepercayaan malah mulai sudah terlihat dari sisi Dewa United. Dan Geekfam mereka sempat kehilangan faktor tersebut di game kedua. Oke, early game yang sempat di lead sama Geekfam di game yang pertama, seketika hilang untuk berbicara game yang kedua. Betul. Sekarang mereka membawakan Ruby dari Geekfam dan Rafaela dari Dewa United Esports dengan tujuan untuk teamfight yang jauh lebih panjang. Untuk sekarang bahkan lagi dan lagi kita melihat dua hal yang sama, XP dan mid laner yang melakukan sebuah clear wave yang begitu cepat, tapi lagi dan lagi ada Wilderness Blessing dari Case yang akan membuat rotasi untuk di area river dan jungle-nya yang jauh lebih bebas. Ya, sementara Baloy yang sempat bermain cukup agresif bakal coba ditahan terlebih dahulu dan Luke bermain dengan sangat amat menyeramkan, menahan pemain-pemain dari Dewa yang mencoba untuk mendapatkan kontes ke arah Little Wonderan. Oke, sebuah early game yang cukup agresif. Berperan sedikit proaktif dari Luke dengan rotasinya karena dia juga membawakan Quantum Charge ditambah dengan Festival of Blood dan tujuan dari Retribution untuk melakukan engage dari early game memaksa Flicker untuk keluar sepertinya. Sakit lu ternyata ya. Agak lumayan sakit dan bahkan agak cukup ketar-ketir melihat adanya Geekfam mendapatkan 4 suara kembali dari para caster. Ya, dan 2 suara untuk Dewa United. Karena Dixon harus sedikit menahan gempuran yang dibawakan oleh Luke di area bawah. Oke, adu poking damage di early game yang menurutku juga cukup bijak dari Dixon karena dia juga bawa Brave Smite. Gak perlu takut sama Luke-nya walaupun damage-nya mungkin lebih tinggi, tapi backup yang begitu cepat pun hadir dari Dewa United Esports dengan tujuan agar XP laner mereka tetap bisa melakukan setup di arah turtle-nya nanti. Ya, kalau aku ngelihat di game pertama Luke sangat amat menyebalkan dengan Yuzongnya. Di game kedua saat Cho dengan Cho-nya. Di game ketiga ini siapa yang bakal mainin perannya nih? Mainin peran antagonisnya. Tapi antagonis yang diberikan oleh Geekfam ternyata dia lebih agresif karena dia tahu dia dengan power Nile-nya seperti biasa dia akan memberikan sedikit pressure. Di balik itu semua Pawlowski udah punya sisi yang bakal memberikan hentian pergerakan terhadap seorang Nile. Teamfight kembali terjadi, Netherlands setelah keluar. Terus sekarang belakang dan Retribution from Nile berhasil mendapatkan salto. Di balik itu semua mereka bisa paksa Teamfight untuk didapatkan tepakan. Memporak-porandakan Dewa United. Mereka kehilangan 2 playernya. Di depan sana Dixon bakal terzoning out dari laningnya sendiri. Zoning out laning, Purple-nya dimakan. Snowball dipegang Geekfam hingga 1600 gold difference dan Aboy masih dapat bertahan tapi Luke gagal menyelamatkan sosok dari Aboy. Tapi dibalik itu semua Luke perkasa sekali, bahkan dia hampir bisa mendapatkan case dengan 2 point kill plus Dixon. Wah, kalau kita ngelihat tadi di area turtle team fight-nya itu kelihatan pemain-pemain dari Dewa United mereka nggak punya chance sama sekali untuk bisa melawan the top 5 Turtle Mania di tangan Nile. Apalagi case-nya nggak ready juga dalam teamfight barusan. Belum ada reward manipulation dan Watt baru saja mengaktifkan Purify-nya. Ini akan menjadi informasi sehingga nanti Baloyski ready dengan Flicker dan mungkin saja akan ada sebuah inisiasi menuju ke arah gold lane. Tapi balik lagi untuk berbicara early game, Geekfam seolah ingin karakter early game mereka di game yang pertama muncul kembali di game yang ketiga kali ini. Hanya saja ada sedikit rotasi yang berbeda. Sekarang Geekfam-nya nih yang play defensif di area gold lane. Ya, karena dia merespon semua Momochan dan juga Profesor. Dia merespon dengan adanya Watt, tidak ada lagi Purify Camp yang menuju ke arah Nile arah belakang. Masih ada sliding tackle, membuat para pasukan dari Dewa United mereka mencoba untuk mengejar kembali Nile. Terbakar Reward Manipulation, membuat sosok Nile kali ini terperangkap dan dia keluar dari Netherlands dengan langsung dimakan oleh para pasukan Dewa. Ini menjadi sebuah keuntungan yang sangat maksimal. Mereka mendapatkan Nile di depan sana, Momochan. Ya, terkena efek Molten Side sehingga ngebuat Nile harus tertarik kembali lagi ke dalam lingkaran yang segera dibuka oleh Case. Oh my god, Time of Vanity keluar menuju ke arah Super Out Supriyadi. Dia bisa terobos dan bahkan Luke is coming. Double kill. Lihat, tinju di balas bawan. Benjol 2 pemain dari Dewa United di arah top lane dan bahkan bonyok begitu saja, Momochan. Wah, sekarang problem kedua ternyata kembali lagi Luke yang benar-benar mengganggu. Cukup menyebalkan dengan Pakitonya. Permainan gunting dan bahkan permainan yang cukup agresif. Karena dia memiliki damage yang tidak bisa ditahan bahkan oleh pemain-pemain Dewa United. Oke, tidak bisa ditahan sama Dewa United, tapi Dixon memang tidak bisa menahan untuk Naldizon. Netherlands-nya tidak berhasil dan Retribution from Lanaya berhasil mendapatkan 1 buah turtle. Di balik itu semua Holy Patent Love is on point. Sako save the day berhasil menyelamatkan para pasukan dan bahkan shutdown hampir terjadi. Luke pun tidak bisa dibendung. Akhirnya membuahkan hasil shutdown killing spree.
again and again. Holy baptism from Sako save the day kali ini. Wah, hampir ya. Sebenarnya posisi dari Dixon pun masih bisa survive hampir banget. Tapi Flicker benar-benar dikorbankan oleh Aboy untuk numbangin satu pemain itu, Be. Ya, kalah rotasi dikit nggak ngaruh. Dixon hadir di setup area Turtle dengan tujuan agar bisa memberikan efek traumatik. Terutama untuk pemegang retribution mereka, Nael, Geekfam. Yang kali ini kehilangan Turtle yang kedua, tapi harus menukarkan dengan kompensasi yang cukup nyata di area bottom lane. Dengan satu turret yang sepertinya akan cukup berimbang, 50-50 untuk bagian top lane juga yang harus dihilangkan. Cak Dera sekarang mencari space. Tinggal gimana caranya Geekfam bisa melakukan follow up dengan 4-man move mereka, apalagi mereka bawa Faramis. Jadi untuk team fight 4 lawan 4-nya mereka jauh lebih kuat. Wah, sekarang masalahnya Cak Dera ini akan ngasih pressure di area bawah. Tapi I'm offended-nya kayaknya ini agak cukup berbahaya karena Lanaya yang bakal lebih perkasa. Lihat damage-nya masih bisa dibendung oleh Nanda, bahkan Kadera termakan oleh Case dan juga Lanaya. I'm offended yang ternyata menjadi senjata makan tuan, membuat Kadera harus bertunduk lemas tak berdaya di area bottom lane. Dan Case masih menjadi kunci untuk Dewa United. Setidaknya Kadera berhasil untuk ditumbangkan. Oh my god. Walaupun mencoba ditumbangkan, Dixon masih mau lebih di depan sana. Langsung ada Volley Boy dengan ulti Sutota. Damage yang sakit diberikan dengan adanya ulti. Tapi dibalik itu semua Paloisky seorang diri. Kalau dia masuk lebih dalam ini cukup berbahaya dan foto is coming. Itu dia, Flash of the Oasis. Ini adalah sebuah item yang sangat menjengkelkan sekali. Magic damage-nya tinggi, harganya murah, efeknya luar biasa. Coba di depan sana langsung ada shutdown pun terjadi. Berjalan Case all in. Tidak dikasih nafas sama sekali, bahkan Flicker sekalipun tidak bisa dia pencet. Ketika adanya kekurangan dari segi member yang dimiliki dari Dewa United, Case mereka tidak bisa melakukan compete terhadap take over Turtle yang dipegang Nile harusnya. Jadi no perfect Turtle, tapi tetap Geekfam mengungguli dari dua Turtle yang mereka sanggupi memucat. Ya kayaknya Dewa harus udah mulai relax deh, harus udah mulai sabar, mainnya jangan terlalu terburu-buru. Karena banyak banget pergerakan yang tidak dibutuhkan. Sepertinya Dixon tadi dengan adanya satu buah penalty zone di area mid. Ya, apalagi untuk Flicker ya, penggunaan Flicker benar-benar harus diperhatikan. Karena beberapa kali kita melihat Flicker atau bahkan Purify yang secara paksa dilakukan oleh teman-teman dari Dewa United Esports. Ketika mereka memang dalam keadaan terancam, terutama Geekfam yang lagi-lagi rotasinya menuju ke arah Cak Dera. Cak Dera dijadikan umpan. Walaupun tidak ada hero healer, tapi mereka tahu Cak Dera ini kan build-nya menuju ke arah Husklow. Sehingga basic attack akan menyelamatkan nyawa dari Cak Dera itu sendiri. Dewa United Esports gimana caranya untuk mengembalikan keadaan? Blade Armor. Wow, halo kakak. Aduh, salah fokus kan. Oke, kita langsung menuju ke dalam in-game lagi nampaknya. Di mana Dewa United melakukan rotasi ke arah bottom lane untuk mendapatkan confirm dan terdeteksi Case di sana. MOP dikeluarkan dan bahkan Flicker masih bisa didapatkan. Heavy crossbow standing dan terbang. Mendapatkan satu poin kill dari Kadera. Nail bersama dengan Super Awat Supriyadi. Dan DC-mid-nya gagal dapetin Super Awat. Still survive di bottom lane. Membalaskan keadaan. Para pasukan dari Geekfam. Mereka memukul mundur pertukaran 1-1. Tapi dibalik itu semua memucat. Out of nowhere. Luke memanfaatkan power laning push di arah top lane. Iya, ketika dari kedua belah tim mereka terlalu sibuk untuk melakukan team fight di area bawah, targeting ke arah Watt. Di sini Geekfam mereka lebih berfokus gimana split push yang dilakukan sama Luke berjalan dengan sangat amat sempurna. Dan bahkan Dewa United terdistract akan team fight kecil tersebut di area bawah. Oh, halo. Wah, welcome to ABL Arena. Tapi lihat di depan sana para pasukan dari Dewa United, mereka masih melakukan defensif. Cuma sekarang mereka memang memegang laning. Dari segi push, dua lane yang berbeda itu baru mereka sedikit ketar-ketir. Ya, dua turtle dan juga dua turret yang sudah diamankan begitu saja. Tapi lagi dan lagi Luke akan menjalankan perannya sebagai pemegang lane jauh yang ketika nantinya kita sudah mulai berbicara sedikit untuk Dewa, ini mungkin agak sedikit harus memperhatikan bagaimana laning jauhnya juga karena mereka membawa Ravela jadi hero team fight over hero split push. Oke, Lanaya masuk terlalu dalam, Paloisky di depan sana dan bahkan penalty zone. Menzoningan Kadera masih bertahan dengan Netherlands, mereka berkumpul menjadi satu. Nile is coming up, reward manipulationnya gagal untuk mengandangi Geekfam. Mereka akan mencoba memaksa tim fight kembali karena Luke is coming. Happy birthday surprise attack. Sako menuju ke arah belakang, Decimate belum ditahan. Para pasukan dari Dewa United berhasil mendapatkan satu poin kill Luke. Lihat, tinju dibalas bakwan kali ini. Wow, Luke yang berhasil untuk mendapatkan momentum menculik satu pemain. Dan di mana Sako yang sempat bertahan hidup dengan adanya Holy dan juga Holy Baptism ternyata tidak cukup untuk menahan damage yang dimiliki oleh seorang Luke 5-1-3. Membuat Luke tentunya tidak mudah untuk ditumbangkan. Dan itu adalah Festival of Blood. Itu dia, dan gak hanya itu Be, ingat di sisi lain
Geek Farm mereka masih punya Aboy. Ya, tapi balik lagi. Permainan apa? Permainan kiting yang manis banget. Itu Satu-satu dibuka. Holy Baptism, Inferno. Lalu ada penalty zone yang langsung straightforward menuju ke arah Caldera. Dan yang terakhir, Real World Manipulation. Ketika tidak ada target di dalam kotak dari Real World Manipulation, ya udah. Mau nggak mau, Dewa harus tutup Real World Manipulation-nya. Tapi di belakang sana, Luke memotong hal tersebut. Dan lagi-lagi dengan item yang sudah benar-benar ready. Terutama untuk dari Nile-nya sendiri, dia ready banget untuk menahan semua damage per second. Terutama dari Glowing One, karena udah punya Radiant Armor. Dan untuk sekarang lihat item dari Aboy, dia juga ingin membantu Baloyski untuk memberikan efek dari life drain. Tapi lihat surprise kembali terjadi. Hampir ada guntingan, tapi itu hanya ada efek kejut Profesor KB. Karena teamfight yang sesungguhnya mungkin akan ada berada di arah bottom lane. Oh, kalau kata Luke mungkin bercanda kali ya. Bercanda, ngagetin aja, efek kejut. Efek kejut yang cukup membuat ketar-ketir ya dari sisi Dewa United Esports. Dan sementara Lord sudah mulai digiring di area bawah dan Lanaya. Oke, Lanaya kali ini terperangkap movement dan Red Flicker. Baloyski berhasil menangkap Dixon. Decimation point tertanam dan menghujam jantung dari seorang Dixon. Nile masih malah pindah belakang seberang Supriyadi. Double kill Decimate-nya membuat para pasukan dari Dewa mereka kehilangan dari segi backline. Luka mencoba untuk memberikan sedikit pressure, tapi Nile di depan sana berhasil keluar dari best Dewa United. Lihat Geek Farm satu persatu, body block yang terjadi, aggro turret-nya membuat dua pemain Geek Farm berhasil selamat. Itu smooth banget loh. Aboy yang pegangin semua damage startnya. Karena walaupun dia tumbang nanti, ya paling-paling cuma 5 detik, 3 detik aja dia balik lagi. Aggro Dengan turretnya. pasifnya. Dan itu dia. Betul. Sebuah aggro turret yang begitu manis. Komunikasi yang begitu berjalan selaras, Cimomo. Wow, dan bahkan tidak ada yang tumbang dari pemain Geek Farm. Terlihat kepercayaan yang kita nantikan di game kedua sekarang sudah kembali lagi di game ketiga. Dewa United mereka yang udah mulai kewalahan. Gimana caranya? Space created Karawat ini nggak terjadi. 4.000 gold. Ini dia Itu bonusnya Cimomo. 4.000 gold yang sekarang sudah di leading lagi. Dari 3.000 sampai dengan 7.000. Membuat Geek Farm seharusnya bisa melakukan zoning out. Terutama membuat efek sedikit traumatik nggak sih untuk Dewa United Esports ketika mereka berhadapan dengan Baloyski? Iya, masalahnya ini adalah Dixon harusnya dia inisiator, tapi dia yang ditarik. Nah, dan dia itu mau dia. flicker kemana? Dia nggak bisa menggunakan penalty zone untuk mundur karena nggak bakal ada efek apapun di Ya sana. jadi mubazir dan para pasukan dari Geek kalau udah ada penalty zone yang keluar, dia malah lebih pede dan percaya diri untuk team fight Momochan. Ya, masalahnya ketika dia ditarik dan satu buah ammo Vandit, ini kelihatan Dixon mau nggak mau harus ngebuka penalty zone-nya untuk menahan pemain lini belakang dari Geek Farm biar setidaknya awatnya tidak tersentuh. Dan Tapi sekarang ini dia Sako yang harus lagi dan lagi seperti di game yang pertama berperan sebagai cover. Bukan sebagai inisiator Cimomo. Karena dari tadi kita melihat Holy Baptism bukan untuk menghalau Luke ketika masuk. itu sebenarnya jadi alasan kenapa di game ketiga ini aku lebih seneng Sako ini bawa udah hero pick off aja. Hero pick off, hero yang bisa ngezoning. Karena kalau ngebawa hero seperti ini dari Rafaela yang harus nge-cover ke arah damage dealer-nya, Ya berarti dia harus shifting gameplaynya yang dia ubah. itu dia. Dan apakah Flash of the Oasis akan menyelamatkan nyawa dari Watt untuk kedua kalinya? Karena tadi yang pertama kita anggap itu sempat dengan momentum yang tepat. Betul. Apakah setelah Lord ini kita akan melihat efek penyelamatan itu terjadi kembali? Oke, walaupun terjadi kembali, kali ini Watt udah punya antisipasi dengan ada Wind of Nature yang sudah jadi baru saja terjadi. Ada invasi di arah top lane. Dia coba dapetin satu buah turret, tapi di arah bottom lane-nya mereka masih bertahan dan begitu saja. Sampai Aboy bisa mendapatkan satu sosok, atau bahkan Baloyski. Dua inisiator yang mereka pegang, Heavy Crossbow ini dah terbang setelah dikeluarkan dari Caldera. Poki damage terjadi, berikan seberang Supriyadi. Lihat volleyball yang diberikan, membuat para pasukan dari Dewa berhasil selamat dari invasi Lord yang cukup perkasa. Dua turret masih dipegang, dia kehilangan satu buah turret di arah top lane, tapi nampaknya itu bukan sebuah masalah selama masih defense dan Aboy gagal mendapatkan super awat. Wow, dan kali ini Dewa United mereka masih bisa melakukan defense. Namun Luke sepertinya sudah mulai bersiap dengan immortality di tangan lagi. Kalau misalnya aku bilang dia maksa di arah bottom lane sekarang, ini malah yang ada mereka dibalikin keadaannya. Mereka masih ada terlalu kuat dengan Saku, mereka masih punya Purify dari Awat, masih ada Real World Manipulation, Iya. best turret masih dipegang, kecuali Baloyski bisa narik satu, siapapun itu. Oke, tapi Luke Belum ada sih. Belum ada? Belum ada dan kali ini gerakan terjadi. Another telah dikeluarkan. Amo Vendor membuat Lanaya terperangkap di depan sana dan bahkan Awat versus Long. Masih bertahan Holy Baptism-nya miss.
Pasukan dari Geek Farm mereka gagal ditumbangkan satu playernya. Kadera, Wind of Nature is on point. Wow. Udah bisa untuk one by one situation, tapi kasusnya sekarang Watt gak punya modify, Watt gak punya Wind of Nature. Dan Atau- peranan Saku penting banget ya, Be ya? Iya, penting. Sepenting Gila itu ketika Wattnya sendirian. Itu dia. Lagi dan lagi kita harus bilang bahwa shifting permainan dari initiator ke cover ini harus cepat dilakukan oleh teman-teman dari Dewa. Sebelum nantinya terlambat, apalagi nggak ada Wind of Nature. Apakah Wind of Nature-nya diubah nih untuk jadi Rose Gold Meteor? Menurutku nggak secepat itu juga. Karena mau nggak mau butuh timing lagi. Dan dia lebih membutuhkan Wind of Nature. Karena apa? Karena ada Martis dengan physical damage, walaupun ada true damage juga di sana. Dan tidak ada perubahan sama sekali. Wind of Nature masih ada di tangan Watt hanya saja. Ini dia Legend Sword yang mungkin akan dia jadikan menuju ke arah Malefic Roar. Agar nantinya permainan front to back bisa dijalankan. Dan perlu diingat, Dewa United Esports dengan draft seperti ini, mereka benar-benar ingin melakukan gerakan elit menuju ke arah late game. Agar nantinya permainan Teamfight 5 dengan Holy Healing dari Rafaela, ini bisa maksimal. Athena Shield menjadi salah satu penutup kayaknya dari Dixon, agar nanti tidak ada burst lagi nih dari Aboynya. Oke. Masalahnya kalau misalnya memang Dewa mau membawakan permainan yang elit, inisiasinya ini ingat loh cuma dari Dixon. Dan itu harus di follow up dengan adanya Dual Manipulation, dengan adanya Inferno, dengan adanya Saku bawa Holy Healing untuk nge-cover dari sisi Wattnya. Dan Watt gak boleh sampai terpick off. Oke, Dixon dengan satu penalty zone-nya, apakah dia akan merelakan flickernya menuju ke arah backline? Agar nanti teman-teman dari Dewa United Esports juga bisa membuka teritorial dari reward manipulation-nya. Sehingga Case bisa pegang kendali team fight-nya. Karena dari tadi lihat damage deal-nya aja dipegang sama Aboy dan Balewski. Oh, ya. Tapi sepertinya hanya mengambil map control aja dari Baloyski. Free Dan Lord. Free. Free Lord ini. Free Lord. Free Lord. Ketika Dewa udah tarik mundur itu udah Free Lord harusnya. Dan kalau ngelihat dari Lanaya one by one dengan Luke, ini punya power dimenangkan Lanaya sih. Cuma kalau Luke dan Lanaya bedanya satu skill escape mekanismenya punya, yang satu enggak. Iya. Jadi pertukaran juga tidak cukup adil, Momo-chan. Benar-benar. Dan kayaknya terlalu membuang waktu nggak sih ketika terlalu berfokus sama Luke yang masih punya immortality dan ngasih space justru ke arah Cak Dera untuk ngasih dealing damage. Oke. Si Kerenail ini emang benar-benar nyebelin untuk super awat lebih Ya, tepatnya. cukup setuju dengan apa yang Ranger Mas bilang karena ini merupakan sebuah kenangan tersendiri bagi Super House Priadi. Tapi lagi dan lagi, winning condition dari Geek Farm ada dari bagaimana cara endgame mereka, targeting mereka, dan lebih tepatnya dive in mereka menuju ke arah Watt. 2 flicker ready, 2 sprint ready, retribution juga mungkin akan dia keluarkan. Dewa United Esports tinggal memanfaatkan Case sebagai high ground defendernya agar bisa melakukan winning condition. Oke, Case kita lihat dia masih ada di belakang. Reward Manipulation belum dibuka tapi depan sana. Polonski flickernya Fnatic. Reward Manipulation udah dibuka oleh Case. Netherlands juga menjadi sebuah penghambat. Tapi para pasukan dari Dewa mereka bakal coba dihajar dari arah belakang. Case target utamanya berhasil didapatkan. Decimate menghujam jantungku. Para pasukan dari Dewa United mereka nggak punya lagi di sana adanya high ground defender. Mereka langsung menuju ke arah base-nya. Nggak peduli apapun yang terjadi. Bagi damage terjadi menuju ke arah Super House Priadi dan penalty zone-nya Fnatic. Polisi terperangkap masih ada immortality tapi Luke membuat Dixon mundur ke arah belakang dan ini bencana. Wipe out terjadi. Membuat game ketiga di tangan Geek Farm for real. Jati diri Geek Farm kembali hadir dan membuat para pasukan dari Dewa bertekuk lutut.